Teluh Darah adalah serial horor Indonesia yang disutradarai oleh Kimo Stamboel dan tayang di Disney Plus Hotstar. Serial ini terdiri dari 10 episode dan mengisahkan tentang teror ilmu hitam yang dialami oleh dua keluarga akibat peristiwa di masa lalu. Sinopsis singkat, kisah berfokus pada Wulan, diperankan oleh Mikha Tambayong, seorang wanita modern yang bekerja di perusahaan investasi dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Hidupnya berubah drastis ketika keluarganya mulai mengalami serangkaian kejadian aneh dan menakutkan, seperti menemukan musang mati di rumah, munculnya belatung di makanan, dan suara-suara misterius. Di saat yang sama, Esa, diperankan oleh Deva Mahendra, juga mengalami kematian tragis ayahnya setelah serangkaian teror serupa. Mereka berdua kemudian bekerja sama untuk mengungkap misteri di balik teror tersebut, yang ternyata berakar pada peristiwa kelam di masa lalu yang melibatkan kedua keluarga mereka. Berikut adalah daftar pemeran dan karakter dalam serial Teluh Darah. 1. Mikha Tambayong berperan sebagai Wulan Kusumawijaya, seorang wanita modern yang cerdas dan mandiri. Ia bekerja di dunia investasi dan awalnya tidak percaya dengan hal-hal mistis, hingga keluarganya mulai diteror oleh kekuatan supranatural. 2. Deva Mahendra memerankan Esa Prasetyo, pria yang menyelidiki kematian ayahnya yang misterius. Dalam pencariannya, ia menemukan keterkaitan antara keluarganya dan keluarga Wulan. 3. Lukman Sardi sebagai Ahmad Kusumawijaya, ayah Wulan dan Wisnu. Ia seorang pengusaha sukses yang menyimpan rahasia kelam dari masa lalu yang menjadi penyebab munculnya teror dalam keluarga mereka. 4. Imelda Terine berperan sebagai Astuti, istri Ahmad dan ibu dari Wulan serta Wisnu. Ia adalah sosok ibu yang penyayang, tetapi mulai mengalami perubahan aneh saat keluarganya diteror. 5. Justin Van Vloten sebagai Wisnu Kusumawijaya, adik Wulan yang masih SMA. Ia juga mengalami gangguan mistis yang semakin memperburuk keadaan keluarga mereka. 6. Willem Bevers memerankan Bondan Prasetyo, ayah Esa yang meninggal secara tragis setelah mengalami teror ilmu hitam. 7. Senina Cinamon, Kiki Narendra, Dayu Wijanto, Mike Lukok, Andri Mashadi, Mariam Supraba, dan Ruth Marini juga berperan dalam serial ini, tetapi karakter mereka belum banyak terungkap dalam informasi yang tersedia. Serial ini disutradarai oleh Kimo Stamboel dan tayang di Disney Plus Hotstar. Teluh Darah adalah serial horor thriller yang menggabungkan elemen mistis, drama keluarga, dan investigasi dalam alur yang kompleks dan penuh kejutan. Berikut adalah penjabaran lebih mendalam tentang cerita dan konfliknya. 1. Awal yang damai dan teror yang dimulai. Wulan Kusumawijaya, Mikha Tambayong, adalah seorang wanita muda yang memiliki kehidupan mapan bersama keluarganya. Ia bekerja di dunia investasi dan menjalani hidup yang modern serta tidak percaya dengan hal-hal berbau mistis. Namun, kehidupannya berubah drastis ketika keluarganya mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Semua bermula dengan hal kecil seperti bau busuk di rumah, suara-suara aneh, hingga peristiwa yang lebih mengerikan seperti kemunculan belatung di makanan dan musang mati di depan rumah mereka. Kejadian ini semakin parah ketika ayahnya, Ahmad Kusumawijaya, Lukman Sardi, mengalami sakit misterius yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Di tempat lain, Esa Prasetyo, Deva Mahendra, juga mengalami peristiwa tragis. Ayahnya, Bondan Prasetyo, Willem Bevers, meninggal secara mengenaskan setelah mengalami serangkaian kejadian aneh yang mirip dengan apa yang dialami keluarga Wulan. 2. Menguak rahasia kelam masa lalu. Wulan dan Esa, yang awalnya tidak saling mengenal, mulai menyelidiki kejadian ini dan menemukan bahwa kedua keluarga mereka terhubung oleh masa lalu yang kelam. Dulu, Ahmad dan Bondan pernah terlibat dalam sebuah peristiwa yang menyakiti seseorang yang memiliki kemampuan ilmu hitam. Orang ini diduga menyimpan dendam dan mengirimkan santet kepada mereka dan keluarganya. Namun, detail peristiwa ini masih samar, dan Wulan serta Esa harus menggali lebih dalam untuk menemukan kebenaran. Mereka bertemu dengan berbagai karakter yang mengetahui tentang kejadian masa lalu tersebut, termasuk dukun dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan keluarga mereka. Namun, semakin dalam mereka menyelidiki, semakin banyak teror yang mereka alami. 3. Horor yang meningkat dan konflik keluarga. Sementara Wulan dan Esa berusaha mencari jawaban, keluarga mereka terus diteror oleh makhluk-makhluk gaib dan kejadian mistis yang semakin mengerikan. Ibunya Wulan, Astuti Imelda Terine, mulai mengalami perubahan perilaku yang aneh, seperti sering melamun dan bertingkah laku tidak seperti dirinya sendiri. Adiknya Wulan, Wisnu, Justin Van Vloten, yang masih SMA, juga terkena dampaknya, mulai dari mimpi buruk hingga kejadian supranatural di sekolahnya. Di sisi Esa, ia menemukan fakta bahwa ayahnya bukan sekadar korban, tetapi juga memiliki rahasia yang disembunyikan dari keluarganya. Kepercayaan Wulan terhadap dunia modern mulai terguncang ketika ia menyaksikan sendiri kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Ia mulai percaya bahwa ada kekuatan jahat yang bekerja di balik semua ini. 4. Kebenaran yang terungkap dan harga yang harus dibayar. Saat mereka akhirnya menemukan akar permasalahan, terungkap bahwa semua ini berawal dari sebuah pengkhianatan di masa lalu. Ahmad dan Bondan pernah terlibat dalam perebutan hak milik bisnis dengan seseorang yang kemudian memilih jalan ilmu hitam untuk membalas dendam. Namun, si pelaku tidak hanya menggunakan santet untuk membalas dendam tetapi juga untuk menghancurkan seluruh keturunan mereka.
Ini menjelaskan mengapa tidak hanya Ahmad dan Bondan yang terkena teror, tetapi juga keluarga mereka. Puncak cerita terjadi ketika Wulan dan Esa harus menghadapi langsung sumber ilmu hitam ini. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit, menerima konsekuensi dari dosa keluarga mereka atau mencoba menghentikan kutukan ini meski nyawa mereka menjadi taruhannya. 5. Akhir yang mengerikan dan penuh kejutan. Dalam klimaksnya, pertarungan antara ilmu hitam dan upaya penyelamatan keluarga mencapai titik tertinggi. Tidak semua karakter selamat dari peristiwa ini, dan ada pengorbanan yang harus dilakukan untuk menghentikan teror tersebut. Akhir cerita membawa dua kemungkinan. 1. Kutukan berlanjut. Jika mereka gagal menghentikan sumber kekuatan ini, maka teror tidak akan berhenti, dan keturunan mereka akan tetap dihantui. 2. Keselamatan dengan harga mahal. Jika mereka berhasil menghancurkan ilmu hitam ini, maka ada harga besar yang harus dibayar, seperti kehilangan anggota keluarga atau trauma yang tidak akan hilang seumur hidup. Kesimpulan, sebuah kisah horor dengan lapisan emosi. Teluh Darah bukan hanya sekadar cerita horor tentang santet, tetapi juga drama keluarga yang kuat. Serial ini mengeksplorasi tema tentang dosa masa lalu, karma, dan bagaimana kesalahan orang tua dapat berimbas pada anak-anak mereka. Dengan elemen horor yang intens, investigasi yang menegangkan, dan konflik emosional yang mendalam, Teluh Darah berhasil menghadirkan cerita kompleks yang memadukan ketakutan dengan tragedi manusia.